Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 143. Di episode sebelumnya, William yang tampak curiga dengan sosok pemuda kaya, yang wajahnya sangat mirip, dengan petugas kebersihan yang bekerja di universitas tempat ia belajar, ia pun berniat meminta ayahnya, untuk menyuruh beberapa anak buahnya untuk mencari tahu tentang si pemuda kaya, yang baru saja pergi meninggalkan lokasi Clairon Resto, dan apa hubungan antara dia dengan si petugas kebersihan yang bekerja di universitas. Singkat cerita, hari pun terus berganti. Setelah kembalinya Jasmine ke Indonesia, Aditya pun kembali melakukan aktivitasnya sebagai cleaning service di Universitas Teknologi of California. Sementara di taman universitas, terlihat saat itu, Margaret yang saat itu sedang mengerjakan tugas bersama William dan gengnya, sedang serius memikirkan jawaban-jawaban dari tugas tersebut. Tiba-tiba terdengar, Margaret bertanya pada William. "Say, tolong bantuin ngisi jawaban soal yang ini dong," ucap Margaret, sembari menunjukkan soal tersebut. Mendengar ucapan Margaret, William pun langsung melihat ke arah soal tersebut. Setelah melihat soal yang ditanyakan oleh Margaret, William pun berkata dengan nada marah, "Kamu enggak lihat, saya juga lagi pusing mikirin jawaban dari tugas-tugas ini," ucap William yang seolah-olah marah, karena tak ingin ketahuan oleh Margaret dan teman-temannya, bahwa dia pun belum mendapat jawaban dari soal tersebut. Mendengar ucapan itu, Margaret pun berkata, "Kalau enggak mau ngasih tahu, enggak usah marah segala dong," ucap Margaret dengan ekspresi wajah terlihat cemberut. Sedang bete-betenya dengan ucapan William. Tiba-tiba terlihat, Bimo yang sedang melangkah tak jauh dari tempat duduk mereka. Melihat Bimo yang kebetulan lewat, Margaret pun bergumam, "Nah, ini dia nih si jenius kampus. Kalau Bimo, sudah pasti tahu jawabannya," gumam Margaret, sembari berdiri, sambil melambaikan tangannya pada Bimo. Bimo, tunggu." Mendengar ada yang memanggil namanya, Bimo pun menghentikan langkah kakinya. Terlihat saat itu, Margaret berlari kecil menghampirinya. Sementara Bimo melihat bahwa ternyata yang memanggilnya adalah Margaret, yang tidak lain adalah pacarnya William, mahasiswa terkaya di universitas. Ia pun langsung buru-buru melangkah untuk menghindar. Namun tiba-tiba, Margaret menarik tangannya. "Kamu mau kemana, Bim?" tanya Margaret. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, Saya, lalala lagi, nyari sisi Brian," ucap Bimo yang terlihat gemetaran karena takut berurusan dengan Margaret. "Oh gitu ya Bim," ucap Margaret yang berpura-pura ramah pada Bimo. Setelah itu terdengar lagi, Margaret berkata, Bim, kamu udah selesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Anthony atau belum?" Sudah, saya sudah menyelesaikannya," sahut Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Margaret pun berkata lagi, "Ah hebat dong. Padahal William saja belum menyelesaikannya loh," ucap Margaret, lalu kembali berkata, "Saya boleh lihat jawabanmu enggak?" ucap Margaret. Sementara William melihat Margaret yang mencoba mendekati Bimo, untuk meminta jawaban dari soal yang diberikan oleh Pak Anthony. Ia pun langsung mendekati Bimo, dan langsung mendorong tubuh Bimo, hingga tersungkur di tanah. Terlihat pula saat itu, buku-buku yang dipegang Bimo pun ikut berhamburan. Apaan ini Will?" ucap Bimo, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Apa? Salahku." Mendengar ucapan Bimo, William pun berkata, Salahmu karena sudah merebut perhatian mahasiswa di universitas. Selama ini, saya yang selalu menjadi pusat perhatian. Tapi karena kamu, para mahasiswa lain mulai meremehkan kecerdasanku," ucap William. Setelah itu terlihat, William menarik kerah baju Bimo, dan ingin melayangkan tinjunya ke wajah Bimo. "Rasakan ini bayaran karena telah membuatku terlihat bodoh," ucap William, seraya melayangkan tinjunya.
Bukan aku yang melakukannya. Semua jawaban waktu itu, Brianlah yang menjawabnya, ucap Bimo dengan suara keras. Mendengar ucapan Bimo, William pun langsung menghentikan aksinya. Apa, Brian? Ucap William. Terlihat pula saat itu, para mahasiswa lain pun mulai berkerumun, akibat keributan yang dibuat oleh William. Sementara Bimo, ia pun langsung menceritakan kebenarannya pada William. Setelah mendengarkan semua penjelasan Bimo, William pun melepas cengkramannya dari kerah baju Bimo. Terlihat saat itu, William seperti sedang berpikir. Jadi, ini semua adalah ulah Brian. Lihat saja Brian, apa yang bisa aku lakukan padamu, gumam William, sambil tersenyum licik. Melihat William yang tampaknya sedang lengah, Bimo pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Terlihat saat itu, Bimo lari seedan-edannya, menjauh dari tempat tersebut. Sementara, para mahasiswa yang juga mendengar penjelasan Bimo, mereka pun langsung menyebarluaskan kabar tersebut, hingga sampai ke telinga para dosen dan rektor universitas. Sementara Pak Antoni, yang juga mendengar kabar itu, beliau pun langsung bergegas mencari Bimo, untuk memastikan kabar yang baru ia dengar. Setelah berhasil menemui Bimo, Pak Antoni pun langsung meminta penjelasan pada Bimo, tentang kabar yang tadi ia dengar. Bimo, apa benar yang tadi saya dengar? Kalau yang dulu mengisi jawaban dari soal yang diberikan oleh Tuan Dimitri adalah Brian. Iya Pak. Sebenarnya, yang jenius bukanlah saya, melainkan Brian, sahut Bimo, sambil menundukkan kepala. Ternyata saat itu, tanpa mereka sadari, Aditya pun sedang menguping pembicaraan mereka. Ternyata benar dugaanku, gumam Aditya, sambil terus mendengarkan percakapan Bimo dan Pak Antoni. Di sela itu terdengar lagi, Pak Antoni berkata, apa kamu tahu, Brian ada di mana sekarang? Saya, juga, sedang mencarinya Pak. Saya, sudah mencarinya, di beberapa tempat, tapi enggak ketemu. Mungkin, dia ada, di bekas, lapangan basket yang lama Pak, sahut Bimo. Maksudmu, lapangan yang ada di belakang kampus ya? Tanya Pak Antoni. Iya Pak, mungkin dia ada di sana, sahut Bimo. Baiklah kalau begitu. Sekarang antar saya menemuinya, ucap Pak Antoni. Baik Pak, sahut Bimo, lalu bergegas ke tempat yang dimaksud. Sama halnya dengan Aditya. Ia pun langsung mengikuti Pak Antoni dan Bimo, tanpa diketahui oleh mereka. Dan benar saja yang dikatakan oleh Bimo. Terlihat saat itu, Brian sedang duduk di salah satu bangku, yang terlihat sudah sangat usang, sambil mengotak-ngatik laptopnya, seperti sedang mengerjakan sesuatu. Sedang serius-seriusnya, tiba-tiba terdengar, Pak Antoni berkata, rupanya kamu di sini, ucap Pak Antoni, membuat Brian sedikit kaget. Terlihat saat itu, Brian buru-buru menutup laptopnya. Oh ternyata Bapak, sahut Brian, menyembunyikan ekspresi kagetnya. Sementara Pak Antoni, terlihat saat itu, ia duduk di samping Brian. Tempat yang cukup tenang. Pantas saja kamu betah duduk di sini, ucap Pak Antoni. Mendengar ucapan Pak Antoni, Brian pun berkata, ada apa Bapak mencariku? Apa ada kesalahanku lagi? Ucap Brian, yang belum mengetahui maksud dari Pak Antoni. Mendengar ucapan Brian, Pak Antoni pun tersenyum, sambil menepuk pundak Brian. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya? Menyembunyikan apa Pak? Saya benar-benar tidak tahu dengan maksud Bapak, ucap Brian, sambil mengangkat keningnya pada Bimo. Saat itu terlihat, Bimo langsung menundukkan kepalanya. Bim, ada apa ini? Tanya Brian pada Bimo. Namun saat itu, Bimo hanya diam mematung, tanpa berkata sepatah kata pun. Sudahlah, tak usah disembunyikan lagi, karena Bimo sudah menceritakan semuanya, ucap Pak Antoni, membuat Brian semakin bingung. Menyembunyikan apa Pak? Saya benar-benar tidak tahu, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Pak Antoni pun berkata, permasalahan yang dulu diberikan oleh Tuan Dimitri, yang tidak bisa diselesaikan oleh para dosen dan profesor di universitas ini, itu semua kamu yang menjawabnya di papan tuliskan, ucap Pak Antoni. Mendengar ucapan itu, Brian pun berkata, bukan Pak, bukan saya.
Itu benar Bimo yang menjawabnya di papan tulis, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Pak Antoni pun langsung melihat ke arah Bimo. Menyadari Pak Antoni yang sedang melihatnya, Bimo pun langsung berkata, "Bukan saya Pak, itu benaran jawaban yang saya dapat dari Brian," ucap Bimo, sambil menunjuk ke arah Brian. Mendengar ucapan itu, Brian pun berkata, "Ya benar, jawaban itu dari saya." "Tuh kan Pak, Bapak dengar sendiri," ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, Pak Antoni pun langsung bertanya lagi pada Brian. "Terus kenapa waktu itu kamu berbohong, saat saya menanyakan siapa yang mengisi jawaban di papan tulis, kamu malah mendorong Bimo untuk maju?" tanya Pak Antoni. Mendengar ucapan itu, Brian pun tersenyum, lalu berkata, "Karena memang Bimo lah yang mengisi jawaban itu ke papan tulis. Saya hanya memberikan jawabannya saja pada Bimo." Tak taunya, Bimo malah mengisinya pada soal yang ada di papan tulis, sahut Brian, lalu kembali berkata, "Terus di mana letak kebohonganku? Coba Bapak jelaskan," ucap Brian. Mendengar ucapan Brian, Pak Antoni hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Yang salah adalah pertanyaanku waktu itu," ucap Pak Antoni, sambil menepuk bahu Brian. Setelah itu terdengar lagi, Pak Antoni berkata, "3 hari lagi, pihak-pihak dari perusahaan akan datang untuk menawarkan kontrak pada semua mahasiswa. Mengingat nilai rata-ratamu masih sangat jauh dari William dan mahasiswa lainnya, besar kemungkinan kamu akan mendapat tawaran kontrak dari perusahaan kecil dengan gaji yang sangat rendah. Tapi kamu tidak usah khawatir, saya akan mencoba melobimu agar bisa masuk di perusahaan besar seperti Orion. Karena Smith yang tidak lain adalah tangan kanan dari CEO perusahaan Orion, adalah teman baik saya," ucap Pak Antoni. Waduh gengs, Pak Antoni tidak tahu nih, kalau Brian itu berteman baik dengan CEO Orion, yang saat ini bekerja sebagai cleaning service. Oke, balik lagi ke si Brian. Mendengar ucapan Pak Antoni, Brian pun berkata, "Tidak usah Pak, karena saya sudah punya pilihan sendiri," ucap Brian. Lalu berdiri meninggalkan tempat tersebut. Melihat ulah Brian yang seolah tidak menghargainya, beliau pun berkata, "Baiklah, saya ingin lihat, perusahaan mana yang ingin merekrutmu. Walaupun kamu adalah seorang jenius, tapi mengingat nilai rata-ratamu yang jauh di bawah mahasiswa lainnya, jika tanpa bantuan orang dalam, sudah pasti kamu hanya akan direkrut oleh perusahaan kecil," ucap Pak Antoni. Mendengar ucapan itu, Brian hanya tersenyum, sambil terus melangkahkan kakinya. Singkat waktu, sore pun tiba. Terlihat saat itu, Aditya yang sedang istirahat, tiba-tiba didatangi oleh Brian dan Bimo. "Dit, udah istirahat ya?" sapa Brian. Melihat yang menyapanya adalah Brian, ia pun berkata, "Ada si jenius," ucap Aditya. Biasa ajalah Dit," sahut Brian. "Ya enggak biasalah bro. Setelah tahu kebenaran tentang kamu, satu universitas gempar membicarakanmu, itu jelas bukan hal biasa," ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Bimo, Bim, katanya 3 hari lagi, akan ada utusan dari seluruh perusahaan-perusahaan di negara ini, yang akan menawarkan kontrak kerja pada tiap mahasiswa ya," ucap Aditya yang pura-pura tak mengetahuinya. "Iya Dit, itu sudah jadi kebiasaan tiap tahunnya. Tiap tahun, pasti banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk merekrut mahasiswa di universitas ini, apalagi kalau yang nilai rata-ratanya tinggi, sudah pasti bakalan jadi incaran perusahaan besar," ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Katanya para mahasiswa bisa memilih perusahaan mana yang mereka inginkan, apa benar begitu?" "Iya benar. Tapi itu hanya untuk top ranking seperti William, karena sudah pasti seluruh perusahaan akan mengincarnya. Dan sudah pasti William akan memilih perusahaan Orion. Apalagi mengingat taruhan kita dulu," ucap Bimo sambil menundukkan kepala. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kalau kamu gimana, apa tidak ingin bekerja di perusahaan Orion?" ucap Aditya. "Itu adalah impian semua mahasiswa di kampus ini, termasuk saya. Tapi itu semua tidak mungkin, karena Orion hanya mencari orang-orang terbaik," ucap Bimo.
Setelah mendengarkan ucapan Bimo, Aditya pun langsung bertanya pada Brian. "Brian, kalau kamu gimana? Kira-kira kamu ingin kerja di perusahaan mana?" ucap Aditya. Namun, belum sempat dijawab oleh Brian, Bimo pun langsung menjawab pertanyaan dari Aditya. "Ya kalau ditanya seperti itu, sudah pasti Brian akan memilih Orion lah," ucap Bimo, memotong perkataan Brian. "Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Brian akan memilih perusahaan Orion, atau yang lainnya? Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya.